Untuk kemajuan dan pengembangan video ini, mohon kiranya rekan-rekan Goeser dapat mensubscribe, like, and share. Terima kasih. Selamat siang,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar para sahabat tenis baik? Saya langsung menuju sasaran. Ada sesuatu yang menarik ya di rumah sahabat saya, Mas Bowo, atau nama jelasnya Mukti Wibowo. Nah, Mukti Wibowo ini seangkatan dengan saya, dari jurusan mesin tahun 76. Nah, ada hal-hal yang menarik ya yang kita bisa gali dari Mas Bowo ini, karena beliau ini ya, punya reputasi lah ya, di samping juga hobi sepeda sejak lama. Oke, sebelum saya lanjut mengenai sesuatu dari beliau ya, saya terima kasih dulu ya Bowo. Sama-sama, luar biasa Om Dani ini, luar biasa. Om Dani ini sohib sejak zaman kuliah nih. Oke, sekedar informasi mengenai Bowo ini ya. Beliau ini memang ya pada saat tahun awal 76 itu baru jarang ya yang jurusan perkapalan, jadi ngambil jurusan paket teknik perkapalan ya, atau mesin perkapalan ya. Dosennya juga masih jarang ya. Dan demikian rupa berkembang ya, setelah beliau ini selesai menjadi konsultan surveyor dan lain-lainnya ya. Dan pada akhirnya memang dunia usaha perkapalan itu terbuka luas sekali. Nah, sekedarnya Om Bowo ya, cerita ringkas saja mengenai sesuatu yang Om Bowo ini ya. Karena beliau ini terus terang aja ya, memiliki hobi yang komplit. Nah, jadi pertama jadi udah pengalaman konsultan ya, yang kedua juga memiliki perusahaan sendiri untuk jasa konsultasi dan jasa surveyor ya. Dan hal-hal yang lain yang menarik, ada juga hobi sepeda. Sekedarnya Om Bowo memperkenalkan diri. Ya, terima kasih Om Dani. Ya, jangan over promotion. Saya biasa aja ya. Jadi memang background saya perkapalan, dan kebetulan di sisa usia ya. Usia ya, kan udah di atas 60 ya kan. Oh iya. Saya menyebutnya udah veteran ini kan. Kalau veteran udah nggak perang lagi. Tapi kalau veteran tempur masih bisa dipakai kan. Nah, ini kita ini veteran. Kebetulan saya berkecimpung di dalam dunia perkapalan. Ya. Karena background saya perkapalan, dulu saya sebagai surveyor, marine inspector, sekarang di konsultan. Nah, konsultan jelas ada dua bidang besar yang saya lakukan. Satu sebagai design office dan design office, dan satu lagi sebagai survey station. Barangkali kalau kelihatan di sini ada beberapa kapal. Nah, ini model-model yang kita desain, yang sudah kita delivery. Bisa digeser, bisa kok. Ditunjukin sedikit, taruh lagi. Ya, boleh. Ini karya-karya Om Bowo ini seperti ini ya. Ini banyak juga ya. Ini desain salah satu kapalnya punyanya BRI. BRI ya? Ya, yang dipakai di Labuan Bajo, di Ternate. Karena di sana tidak ada bank truk, jadi pakai bank kapal. Waduh. Ini baru satu Om Bowo ya, teman-teman ya. Banyak ya yang karya-karya yang lain ya yang udah dihasilkan dari Om Bowo ini ya. Samping ya menggairahkan anak muda juga. Ya. Nah, terus mungkin kalau kita bicara perkapalan lama nih. Jangan. Om Dani. Sekedar ya jangan perkapalan, tapi yang penting profile. Nah, saya selain sebagai konsultan, saya dipercaya untuk sebagai dosen untuk ngajar perkapalan. Dosen merupakan dosen dari industri. Ya, karena di kampus kita kenalkan dari industri. Nah, itu panjang lagi ceritanya. Dan satu hal bahwa dari tahun 90 saya rutin naik sepeda goes. Oh iya. Sebelumnya masih ada jalur pipa gas. Iya, yang lebih rutin tahun 90. Sebelumnya itu ada JPG dan lain-lain. JPG ya. JPG, jalur pipa gas itu dulu sepeda saya MTB. Banyak senior bareng DM goes juga itu goes bareng-bareng. Habis MTB kita pakai hybrid. Hybrid ya? Dengan sepeda, karena kita agak belusukan tapi kita juga dalam kota. Pakai flat bar. Terus berkembang seperti yang nanti mungkin Om Dani juga sampaikan, gravel. Habis gravel, road bike. Kurang lebih begitu. Terima kasih Om Dani. Mau gini ya, terus terang ya,
saya tuh melaba istilah kemana-mana ya, istilahnya gaul lah ya, gaul dalam bidang persepedahan dan komunitas ya. Terus terang Om Bowo ini merupakan salah satu ya personal yang mendirikan grup. Nah ini komunitas MGOS ini. Beliau inilah yang mendesain logo ini ya. Saya juga nggak nyangka ya. Sekarang tuh anggotanya udah cukup banyak ya demikian rupa ya, dan tidak hanya dari lingkungan mesin aja, jualan mesin, tapi udah berkembang ke multidisipliner yang lain ya, dari fakultas fakultas teknik dan mungkin juga yang lainnya, bahkan anak-anaknya dan istri-istri juga dibawa. Nah, gini ya mengenai ini kok bisa berkembang lestari ya, sedangkan yang saya jumpai beberapa grup atau komunitas goes kadang-kadang booming ya, kecil banyak ya, terus akhirnya berkurang pelan-pelan akhirnya sampai kadang-kadang bubar gitu loh, kadang-kadang pindah ke yang lain atau lagi gimana. Tapi kalau MGOS ini ya itu agak legendaris menurut saya ya. Gimana ceritanya kok bisa demikian berkembang dan itunya bisa setia gitu loh? Apakah yang menjadi ikatannya, yang menjadi perekatnya sehingga kita juga bisa menikmati sama-sama dengan touring kemana-mana gitu? Silakan Bu. Ya, jadi kalau kita lihat, boleh saya ini sedikitin ya, bahwa kita ini ceritanya adalah MGOS ini komunitas pesepeda alumni mesin F2I. Betul. Jadi salah satu yang membuat kita bersama-sama itu karena kita adalah sama-sama alumni dari sana dulu. Iya betul. Kalau ada alumni dari disiplin lain, itu sahabat-sahabat kita. Betul. Ya, mereka kenal dan kita bebas saja, nggak ada masalah. Jadi arsitek maupun metal maupun sipil ataupun elektro, welcome. Kan? Nah, mulainya memang kita dulu itu dari goes bareng-bareng aja di pinggir jalan trotoar Sudirman. Sudirman ya? Iya. Dekat-dekat PNN situ? Dekatnya apa namanya itu? Patung Kuda itu. Monas. Patung Kuda ya? Ya, kalau hari Minggu, dulu Minggu kita. Di situ? Minggu kita janjian ketemu di situ. Lama-lama ya bisa ada 8 orang. Lumayan. Ya, ada teman-teman juga semuanya, mungkin sudah pernah diwawancara juga oleh Om Dani. Dan lama-lama kayaknya kita perlu identitas biar nggak dibilang gerombolan. Ada nama. Apa ini? M itu identik dengan mesin. Mesin ya. Nah, udahlah mesin goes, MGOS jadilah MGOS. Dan tahun 2016 ada komunitas di WhatsApp group. Iya. Dan tahun 2016. 2016 itu WhatsApp group. Ada ulang tahunnya nggak? Saya nggak hafal, tapi di grup itu ada tahun berapa, tanggal berapa. Iya. Tapi sebelum itu kita udah bikin, termasuk 2013, 2014 itu kita udah rame-rame. Lama ya? Iya, termasuk kita buat jersey pertama. Nah, jersey pertama itu ya kita buat makin semangat. Menjadi satu pengikat karena kita punya seragam. Iya, kostum tuh mengikat. Ya, jadi mengikat. Happy daripada kita beli di toko mungkin harganya 3 atau 4 kali lipat. Kita bikin sendiri mungkin lebih ekonomis. Nah, terus kemudian berkesinambungan. Merah, kuning, hijau, biru, ungu, saya pink. banyak loh, pakai puluhan akhirnya tuh. Nah, itu salah satu pengikat. Dan jersey itu dikeluarkan selalu ada event tertentu. Iya, kalau apakah touring atau ke acara apa dan lain-lain, ya kan? Dan nanti nggak tahu nanti videonya launching kapan, tapi yang pasti Februari ini kita akan pesertanya udah hampir 50 orang. Iya. Kita explore Depok. Ya, FTUI Depok. Betul, event yang rutin lah ya. Ya, jadi kumpul ke kampus. Depok teman-teman. Ya. Jadi kita ke Depok karena alumni kita selain ada yang di industri di luar, ada alumni kita juga yang sebagai dosen. Kita fun saja, kita goesnya juga santai, walaupun di dalam
komunitas kita ini Om Dani, wah banyak jagoan-jagoan goes. Oh iya. Termasuk Om Dani. Nah, Om Dani ini malah melintang sampai apa namanya ke sepanjang Pulau Jawa ribuan kilometer dihajar ini. Ya, terus ada di kampus juga yang muda-muda juga, bahkan dari mulai Anaknya, istrinya, tetangganya. apa namanya pensiunan. Ajak pensiunan. Dari mulai ada yang pensiunan dan sampai ada yang masih yang profesor. Oh iya, Ya, profesor itu semangat muda ya. MGOS-nya luar Iya. biasa. Nah, itu Masih muda, Nah, profesor itu kan. sedikit cerita MGOS, dan selama di situ kita bikin acara yang namanya Sabtuan, gue Iya, Sabtuan, Sabtuan betul. maka kita selalu apa nama istilahnya otomatis gitu. Sampai akhirnya Om Dani cerita sedikit deh, ini kita bikin kalender ya. Iya. Bikin kalender MGOS ya, mungkin teman-teman juga udah ada yang punya. Itu saya buat ya, ini ada tulisan sedikit. Di dalam kalender itu ada hari khusus nih, warnanya ungu nih. Tiap Sabtu, kalau kita lihat Sabtu hari goes bersama. Ini kalau beli di toko nggak ada nih. Ini saya deketin ya, ini saya deketin ya. Ini lucu-lucu nih. Idenya dari pendirinya ya, Mas Bowo ini ya, ini hari goes bersama nih Sabtu, warnanya ini spesial. Event-eventnya banyak lah yang kita rekam. Ya oke. Nah itu apa satu ini aja, satu kesempatan aja. Kurang lebih gitulah Om Dani untuk secara keseluruhan. Yang penting happy, jaga kesehatan, Iya. ya kan, jaga kesehatan. Kita jangan paksakan goes, Iya. ya kalau kita sedang tidak fit, ya karena kan kalau goes itu jujur kita jangan ngikutin orang lain, tapi ngikutin diri Nah, kita itu. sendiri, ikutin diri kita sendiri. Tips-tipsnya ya. Oke, Dari sini. thank you. Mas Bowo gini ya, mengenai tadi ya, saya tadi udah sampaikan di awal mengenai selain custom yang spesial ya, tiap-tiap ada event itu memang kita rayakan bersama dengan pengikat custom yang baru ya, tapi memang terus terang kualitasnya itu nomor satu lah istilahnya ya, dan desainnya juga ya, ini dari sejak kuliah itu udah pembuat kaos. Saya juga menyukai desain-desain dari Mas Bowo ini, karena ya seniman, saya anggap seniman lah ya yang ngerti desain, demikian bagus-bagus sih. Jadi maaf aja ya kalau dalam istilah yang ahli desain pakaian, nih, desainnya nih bagus nih, nggak norak gitu. Kadang-kadang orangnya, warna-warni, tapi ini memang elegan ya, masih bagus, semuanya bagus lah gitu ya. Mas Bowo ya, selain kita pengikat dari kaosnya, kira-kira apa ya? Saya juga heran, kok ini pesertanya makin banyak ya, tuh pasti adalah sesuatu yang barangkali resepnya dari Om Bowo untuk komunitas lainnya, sehingga kita bisa selain kaos bisa ada rasa keterikatan yang sukarela dan happy gitu loh. Oke. Jangan antar generasi lagi. Itu gimana Mas Bowo? Kita punya moto. Oh ya? Moto kita Heeh. tetap sehat, Heeh. tetap semangat, Ya. tetap kuliner. Wah, luar biasa. Jadi tiga kuliner semangat, Ulangi. tetap sehat, Tetap sehat, tetap semangat, tetap semangat. tetap kuliner. Nah, emang jangan salah loh, goes itu tanpa kuliner yang nikmat kita nggak terhibur. Ya. Terus aja kita punya uang kas lah ya, kadang-kadang kita kumpul sama-sama dan kita selalu memilih tempat yang nikmat gitu loh, yang untuk mengisi energi kembali dan ngobrol. Nah. Karena jadi kalau kita mau berangkat, kita namanya ada tikum, titik kumpul ya. Kalau nggak di Bintaro atau di Panin ya, selalu yang dijadikan tujuan itu adalah kulinernya di mana kita. Wah, Om Dani kalau udah denger itu, wah langsung semangat tuh. Kuliner di mana nih? Oh, semangat. Ya, oke. Semangat. Oke, Bowo, ini beralih tidak lengkap kalau kita hanya cerita-cerita mengenai grup atau komunitas saja ya. Kita beralih kepada objeknya ya. Nanti akan kita bahas sepeda ya, langsung di lapangan ya, supaya jelas mengenai komponen sepedanya apa ya, yang ini kan. Dan yang kedua, apa lainnya teman-teman. Jadi Om Bowo ini telah memilih ya yang berbagai lah ya, produk sepeda. Akhirnya sekarang beralih ke sepeda road ya, dan sepeda gravel merupakan pasangan yang nyaman untuk goes ke kota, antar kota lah, dan sekelilingnya lah gitu ya. Dan juga brandnya gitu loh. Brandnya itu tadinya dari Giant atau apalah, sehingga akhirnya ke konon dia, saya juga, loh berarti ini
kalau beliau itu menginginkan sesuatu perjalanan memilih sepeda yang panjang dengan kelas sepeda yang cukup premium menurut saya ya, dan berikut aparelnya ya. Nah yang pertama Om Bowo ya atau Mas Bowo ya, saya ingin menanyakan ya sedikit lah ya, kalau perbedaan sepeda oke lah itu bisa ini secara umum ya, tapi gimana ya kita tuh menentukan tadinya ya merek Giant atau merek lain sampai beralih mentoknya di konon gimana sejarahnya itu? Oke, saya memang kalau dilihat mundur, saya udah pernah pakai sepeda merek GT. Grand Touring. GT apa kebanyakan apa? GT nggak ada Bukan, kebanyakan. GT aja? Ya. GT, Terus terus? pernah pakai Iron Horse. Iron Horse. Ya. Buatan Amerika ya? Iya, GT Amerika, Iron GT Amerika, Iron Horse ya. Terus saya pernah pakai Giant. Giant. Ya. Oh itu yang terakhir saya tahu. Giant itu Betul. lebih dari 5 kali sepeda itu Giant. Tuh. Nih Giant 5 yang premium. Nah, nggak ini Kolektor. ya. Jadi sebetulnya jujur saya nggak dibayar oleh brand ya. Tapi yang saya cari jujur nih ya. Iya. Kalau mau beli sepeda, cari yang diskonnya gede. Oh, nah ini berarti kita harus menunggu. Mas Bowo ya, nunggu event yang tepat. Ada diskon ya. Itu tipikal orang Indonesia. Oh iya. Belanja di mana-mana cari yang diskon. Diskon. Kalau malam pun dia samperin ya. Ada tulisan Sale. Kalau kita tahu ya Sale pisang kan. Ya oke. Betul. Cari kondisi yang sales ya. Yang sales Ya. ya itulah. Nah terus memang saya suka baca. Ya, jadi kalau saya mau beli sepeda, itu pasti saya baca dulu reviewnya. Saya nggak sembarangan beli sepeda. Nah ini nih. Jadi kita baca Referensi. reviewnya bukan Review. bukan nasional aja, tapi internasional. Ada bukunya. Ada. Review. Sekarang Review. lebih gampang lagi Betul. dari YouTube. YouTube bisa. ada. Oke. Jadi kalau nyari di YouTube atau di Google nggak usah cari mereknya, tapi reviewnya. Reviewnya. Jadi misalnya Giant tipe ini review. Oke. Apa ada reviewnya. Nah itu membantu Om Dhani. Membantu kita untuk memilih. Oke. Nah, pernah suatu saat review bagus, pas mau beli, aduh harganya lumayan tinggi. Oke. Kita cari alternatif lain. Oke. Nah, langsung dulu tuh steel ya. Apa namanya? Saya punya Giant itu frame-nya steel, apa namanya steel? Steel ada ya? Besi, Formoli? aluminium. Aluminium. Terus saya ada steel. Steel ada. Ya waktu itu pakai Surly. Surly Ya, ya, betul. terus saya karbon. Iya. Udah nyobain karbon. Nah, kalau selain karbon ada titanium. Iya, Nah, titanium itu ada tokonya sendiri, teman-teman kita juga itu. Oh. Nah, itu dia Oke. hobinya titanium. Titanium, Kalau iya. saya masih karbon aja lah. Iya. Nah, nanti mungkin dibahas soal masalah sepeda secara tersendiri ya. Nah, saya mungkin lanjutkan sedikit ya bahwa sepeda itu kalau kita beli mau untuk apa? Gunanya, jangan ya, tujuan pemakaian ya. Iya, guna untuk apa? Nah, saya untuk misalkan untuk touring. Nah, touring itu seperti apa? Nah, kita udah pernah ke Jogja beberapa kali, pernah ke Surabaya, ke Madura, ke Bali, ya, ke Singapura, beberapa tempat lah ya, Batam. Oke. Nah, itu mempengaruhi jenis-jenis sepeda yang kita bisa gunakan. Iya. Nah, kan itulah yang jadi tipe. Untuk saat ini, Om Dhani, saya prefer ada dua, yaitu road bike yang bisa all-road, yang all-road ya. Satu lagi gravel bike. Dan saya pilih yang dengan menggunakan drop bar. Nah, saya udah tinggalkan lagi flat bar. Karena kondisi posisi pinggang ya. Iya, drop bar lebih buat saya ya, lebih ergonomi. Gitu. Itu yang mungkin menjadi salah satu pilihan. Kalau mereknya nggak ada masalah. Kalau kita suka, itu saya lihat dari pandangan pertama dulu. Oh, betul. Warnanya, bentuknya, baru betul. kita frame cari ceritanya di review tadi. Di review lagi ya. Di reviewnya bagus, kita review sendiri. Dan saya kalau beli sepeda di toko yang memang agent. Distributornya. Nah, itu satu tip juga, jangan beli sepeda di toko buku ya, repot juga sih ya. Beli sepeda di toko yang memang dia karena sepeda kita nanti kan masuk garansi kan.
Kita oke. garansi diskon, jadi kalau ada apa-apa ya kita Iya. nggak mengharapkan, tapi itu Oke. ini. Nah, peralihan dari berbagai merek itu ke geser ke Continental itu sebenarnya bukan karena merek ya? Enggak, Atau enggak. karena spek? Apa karena Enggak, hal enggak. tertentu? Enggak, jadi jujur Iya. yang gravel Iya, itu waktu itu iya. belum ada brand lain yang mengeluarkan gravel. Nggak ada gravel. Oh, berarti ini Pertama gravel. kali gravel masuk di pasaran kita Iya. itu Cannondale Nah, itu teman-teman. dengan Ada model. ciri historical rupanya ya, Iya, yang iya. membuat kita tuh ya tertarik lah gitu ya. Begitu ada gravel, Topstone udah tangkep. Nah, Kebetulan jadi ukuran termasuk sama. edisi pertama gravel masuk ke Indonesia yang Continental ya. Yes, yes. Nah, itu teman-teman. Jadi ya bukan sembarangan ya. Mas Bowo ini sebagai apa ya namanya ya, penelusur ya perkembangan sepeda-sepeda premium di Indonesia juga itu punya cerita sendiri di mana beliau menjelaskan bahwa memang kita tuh Indonesia hobi tuh tidak hanya dengan senang aja, kita juga harus punya knowledge berkenaan dengan hobi kita. Nah, salah satu knowledge itu pemilihan sepeda yang notabene memang itu ada textbooknya yang mereview Mas Bowo ya, sehingga kita lebih objektif dan dari orang-orang yang pro di bidang itu ya, sehingga kita ya lebih terarah gitu ya. Ya. Kurang lebih begitu Mas Bowo. Betul, second opinion. Dan setelah Heeh. ini sedikit cerita merek orang ya, Cannondale mengeluarkan Tombstone, baru nanti ada Giant keluarkan, terus kemudian Wheeler Luar biasa ini. keluarkan, kemudian Specialized keluarkan, Canyon keluarkan, yang tipe-tipe gravel. Bahkan belakangan itu sepeda titanium juga mengeluarkan gravel juga. Oke. Ada Linsky, ada Lightspeed, itu akhirnya hampir semua brand Sekarang itu komplit ya. punya gravel. Nah itu teman-teman ya, ada historicalnya yang dipilih demikian rupa dan memang juga Continental itu tidak bisa diragukan lagi ya. Kelas-kelasnya ya rata-rata ya levelnya level, misalnya ada level tuh 5 ya, dia mulainya udah 3,5 ke atas gitu. dari situnya ya, kurang lebih lah. ya. Dihargainya dari apa sih kualitas di pasaran ya. Om Bowo beralih biar kita lebih lengkap ya membahas mengenai persepedaan. Om Bowo saya kira ini satu-satunya teman saya nih ya diantaranya lah ya yang menyukai ya merek-merek safety untuk perlengkapan sepeda ya dan aparelnya yang terpilih lah. Mungkin teman-teman juga nanti ini bisa ngambil pelajaran atau ngambil ya suatu sampel ya dari Mas Bowo ini berceritaan dengan bukan safety dulu ya, mungkin dari helm, kenapa beliau milih ini, jenis-jenisnya apa, kemudian juga sepatunya, kemudian juga dengan apparel, dengan kacamata, dengan sarung tangan ya. Saya kira itu penuh ya. Mungkin di Decathlon juga cukup lengkap, atau di Serpong di mana lah, di mana di situ ada galeri sepeda yang memang kita harus fit dengan peralatan pelengkapnya. Bowo, tolong sedikit kasih gambaran lah Ya. apa-apa yang udah Mas Bowo pilih gitu. Ya. Silakan. Jadi sebetulnya ini jangan ada kompromi. Artinya kalau kita naik sepeda Iya, atau betul. kita riding, perhatikanlah safety. Nah, itu safety teman-teman. Jadi Betul kita sekali, jangan safety. jago-jagoan. Betul, Walaupun tidak ada SIM-nya, tapi safety dulu. betul, safety dulu. Safety itu ya nanti dibahas di sepedanya, itu safety dari sepedanya kan. Betul, iya, ya baik itu brake-nya, baik itu pedalnya, banyak segala macam aman. Iya. Baru safety dari pengendaranya, kita. Oke. Nah kalau saya nggak tahu ya, dari dulu itu menjadi perhatian yang nggak boleh kita lupakan. Oh. Nah, saya mulai dulu dari Iya. kepala. Oh, cocok. Jadi kepala itu Komputer paling- di mana-mana dilindungi dengan istilahnya safety helmet. Nah, kalau di sepeda itu ya kita helm lah, kita sebut Helm ya? helm sepeda, ya, bike helmet. Ini di depan sini ada dua nih Om Dani. Oh iya, silakan Nah, dilihat. nanti mungkin ada hubungannya dengan sepeda yang mau dibahas Om Dani ya. Iya. Kalau ini helm untuk all-round All-round, dan ya? untuk Road. bukan untuk gravel. Untuk gravel ya? Ya untuk gravel, karena gravel itu cenderung speednya nggak kenceng, ya kan? Oke, Dia ada ininya, Ada padnya, karena padnya, ya, terus dia nggak ada MIPS ya, Nah, oke. nggak pakai MIPS karena Hah? cenderung nggak kenceng. Terus warnanya juga saya suka putih, Iya. ya. Terus ini juga ada lampunya, Oke.
ada lampunya ini. Nah, ini produk aslinya produk Jerman ya, made. Hah? Jerman. Ya Jerman. Oke. Tapi saya nggak. Teman-teman ya, ini helm merek Med ya, produk Germany ya. Ini semuanya lengkap di sini ya, original ya. Sini juga ada standaris keamanannya nih ya. Community European ini ya, standar pengamanannya. Ini ada license-nya teman-teman ya. Dan pengamanannya di sini juga ada lampu, ya ini lengkap lah. Terus yang kedua, nah ini apa namanya saya pakai selain buat gravel ya di jalan juga bisa. Jadi nggak usah ngeliat mereknya, tapi janganlah beli yang KW lah kalau helm. Ya kan? Kenapa? Ini helm ini sangat penting. Saya udah nyoba. Betul. Pernah saya naik sepeda pakai helm jatuh. Aman, tetap aman kan? Crash. Itu helmnya pecah, hancur. Tapi alhamdulillah nggak apa-apa. Kita waktu touring di Singapura. Oh iya betul. Saya waktu touring di Singapura tuh pecah ini helmnya tuh, patah sini. Kok saya lihat, waduh ini kalau kena kepala gimana? Ngebayang ngegar otak minimal kan? Iya. Nah itu fungsi dari helm. Nah ini untuk gravel, ini untuk road ya. Road ini lebih slim dan banyak udaranya. Banyak udaranya. Kenapa sih kok banyak lubangnya? Supaya oksigen kita terpenuhi. Ya, ini juga saya suka warnanya. Saya pilih ini karena warna. Ini warnanya hijau lumut lah. Hijau lumut ya teman-teman ya. Ini lihat ya. Matte ya. Sama ini untuk road ya. Ini lebih cocokkan sama sepedanya. Oh betul. Sepedanya juga warnanya begini ya. Karena kita padanan lah ya. Kita matching ya. Ini lebih besar. Ini rongganya sama ya. Nah, ini ada MIPS-nya. Ini juga tuh ada sertifikat ya. Sertifikatnya pengamanan ya. Betul-betul kita. Nah ini teman-teman ya. Ini ada yang istilahnya khusus ya yang anti pelintir ini nih, yang kuning ini dibahas di helm video helm saya ya, ini ada ya, ini anti pelintir ini, anti pengamanan ini spesial ya, desain daripada paten ini ya, ini kan oleh produk helm ini. Oke, Bu. Ya itu untuk helm dan saya yang lain ya dari helm turun kacamata karena saya pakai kacamata jauh ya. Bukan kalau dulu saya pakai kacamata sunglasses matahari. Kalau saya sekarang pakai kacamata jauh, kacamata baca. Pakai. Nah, ini kita supaya apa namanya pilih juga kacamata yang memang untuk sport. Nah, itu sport itu ya. Nah, jadi dia ini di sini ini ada isolasi ya. Iya, isolasi. Jadi ini saya pakai juga sampai ke Jogja saya pakai ini. Oh iya. Ya. Nah, ini teman-teman ya. Ini apa namanya? Ini khusus ya, kacamata sport yang rupa ya. Yang khusus untuk sepeda ya, tuh lihat. Bisa ini sepeda. Warnanya juga matching dengan warna sepedanya, bentuknya slim ya. Ya menutup mata ya, lingkaran mata kita jadi aman ya. Ini juga lengkungannya ini ada pengikat langsung ya. Ya Robert apa merek itu. Oke, silakan. Mana yang lainnya nih? Coba. Pro Gear ya oke. Nah dari atas terus kita ke jersey kaos ya tadi yang kita udah bahas segala macam. Jersey itu Speed mereknya. Jadi Speed khusus ya? Ya jersey itu harus kita pilih yang bisa bernapas. Oh betul. Jadi udara kita bisa tertukar, breathable. Iya. Ya kan? Bah, jadi nggak sembarangan. Nggak sembarangan kalau kita mohon maaf kalau kita beli yang ecek-ecek terperangkap betul. Udara terperangkap, keringat terperangkap, jadi masuk angin. Nah, itu teman-teman. Apalagi kalau pakai kaos yang katun, nah, itu tidak disarankan. Jadi pakailah kaos sepeda yang benar. Jadi makanya teman-teman ya, saya membanding-bandingkan bukan saya ini ya, kan Mas Bowo ini juga memperhatikan kesehatan dan memahami jenis-jenis bahan kaos ya yang dipilih yang premium lah ya. Dan saya terus terang semuanya itu yang lain-lain apa aja ya agak saya singkirkan karena beda gitu. Pada saat kita makanya itu beda gitu, nyaman gitu loh. Ya ini kita bicara kaos lokal ya. Yeah. Tapi kalau kita import ya itu udah harganya bisa ya 4 kali 5 kali. Enggak lah kita nggak gitu. Dan nggak ada tulisannya MGOS.
Nah, itu yang Itu penting. nggak bisa dicek. Tapi ini mendekati kualitas standar ya atlet lah gitu ya. Ya. Oke. Ini turun ke bawah sedikit kaitan dengan ini glove apa Oh sarung ya. tangan. Ini Sarung nih, tangan ada yang sarung tangan full, nih. ada yang full jarinya, Ada yang full ya. ada yang sepotong. Oke, 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 oke. Nah, yang full ini saya pakai kalau gravel karena suka Iya betul. nabrak-nabrak kena apa. Harus lebih aman. Ya, tapi walaupun full ini apa namanya smartphone friendly, masih bisa buat mencet handphone. Oh, Nah, gitu ya. jadi dia masih bisa buat pencet-pencet Oke. handphone. Ini Nah, teman-teman ya. Ini merek Fox ya. Ini banyak di mana-mana. Ini sangat nyaman sekali. Khusus untuk gravel ini memang harus panjang ya karena ini untuk melindungi ya. Sini juga bagian dalamnya juga ada bagian isolasi ya yang nyaman pada saat memencet ya. Dan ini gripnya juga lumayan nih. Untuk ngegripnya ya kita kurang lebih begitulah ya syarat-syaratnya ya. ya. Terus yang Nah, kalau ini untuk road biasa, ini ada reflektif Oh, iya. materialnya. Jadi kalau malam kita pegang itu ada kelihatan. Oke. Dia ada gelnya juga, Oke. dan ini jarinya kelihatan. Dan Oke, ini saya untuk dekatkan di ya. sini. Ini yang ini teman-teman ya, khusus yang road ya. Ini setengah ya. Jadi kalau kita menekan ke sini, ini menghadap ke depan, ini ada reflektor ya. Jadi mencirikan bahwa kita tuh ya adalah seorang pegoes lah ya. Di sini juga ada gelnya, jadi nyaman sekali untuk megang ke stang ya, handlebar. Ini ada gel, ini gel ya. Oke, ya merek ya Giro lah, lumayan. Ya, terus lanjut. ya kalau pakai pen celana itu terserah macam-macam, Oke, boleh. pen, ya. Tapi saya sarankan ada paddingnya Iya. supaya ini kita duduk nggak capek panas. Nah, terus ke bawah lagi ada sepatu dan kaos kaki. Oke. Nah, untuk sepatu kaos kaki sedikit saya cerita nih Om Dani ya. Oh iya. Nah, ini untuk Sepatu. gravel. Ini gravel ya? Nah, untuk gravel, Ini ya. untuk gravel ini dia pakai cleat. Nah, Oh, oke, cleatnya cleat. hampir sama dengan MTB, ya. Oke, standar MTB ya. Ya, Gravel ya. ini namanya. gravel. Dia punya sole-nya juga bisa buat jalan ini. Sole-nya bisa Oke. buat jalan. Oh Ini- iya teman-teman ya. Ini double ya. Compatible ya. Cleat ya dengan untuk jalan. Jadi jalan tuh nggak licin teman-teman ya. Seperti ini ya. Merek fisik ini ya. Yang Fisik. nyaman supaya digunakan ya. Dan yang langsung bisa pakai itu apa? Apa istilahnya nih? Strap, Strap. Nah, kayak velcro, strap, ya. velcro strap. Velcro. Ya inilah seperti inilah. Ya anda kata ingin kenyamanan ya kita menggunakan yang lumayan lah ya. Dan sepatu ini bisa dipasang ini Om Dani untuk cadence sensor. Oh. Nah, ini cadence sensor, jadi kita jalan Oke. sepeda ganti-ganti pakai sepatu ini aja bisa. Oh, nih teman-teman. Cadence bisa di sini ya. Cadence sensor di komputer sepeda di sini. Jadi nggak usah taruh di situ. Jadi kemana kita beli sepeda kita nggak usah copot-copot ya dari sensornya ini. Jadi kita tetap ya gunakan sepeda manapun ya oke. Ya. Gitu. Ya. Dan pilih kalau sepatu pilih yang branded, yang kuat. Nah itu teman-teman ya. Supaya Ya, kuat. Shimano, Ini Visi, udah pakai gitu. Jogja, pakai Nah, ini ke Singapura. Kita nggak akan ngecewakan. Bahkan ini pernah jatuh di Singapura. Ya, alhamdulillah kaki kita nggak apa-apa. Mungkin kalau kita pakai sepatu ecek-ecek, Nih, bukan jatuh. Kaki pun terlindung gitu ya. Ini cacat itu. Cacat. Oke, ini safety ya. Oke. Nah, terus Ini. satu lagi sepatu sama ya, Sama tapi ya. ini untuk road. Oh, root ya. Ya, untuk road lebih slim, fisik juga. Ininya beda, klipnya beda, Oke. sesuai pedal road. Nah, tadi yang buat cadence sensor bisa dipasang di sini. Oke. Nah, jadi nggak perlu ini sepeda. Nah, ini udah pakai sistem BOA. Oke. Teman-teman ya. Ini road khusus road ya. Road ya. Demikian spesial ya. Fisik tempo namanya ya. Ini juga klitnya ada khusus ya, klitnya. Ya ini ringan teman-teman ya. Jadi keringan juga dan safety ya, betul ya. Kita memperhatikan hal yang spesifik seperti itu. Ya kan kita beli sepatu nggak mungkin sepatunya satu, sepeda udah ganti 3 kali barangkali ya. Karena lebih awet. Lain kalau sepatu lari kan. Nah, itu teman-teman ya, Nah, ngomong terus gitu standar ya tadi satu lagi untuk minum jangan lupa. Minum. Minum itu nanti di sepeda Om Dani bisa lihat di sana ada apa botol ya, botol yang taruh di bottle kits. Camelback. Ya, itu bottle kits itu pakai botol biasa. Iya. Ya nanti kita bisa bahas yang di botol itu untuk road.
Oh Tapi, iya, ya. botol juga tadi ada 2 ya? Nah, botol saya akan 2, satu bening, satu butek. Mas Bawa selalu gitu ya? Tergantung ininya yang Yang pakai. ekstrak vitamin sama Nah, yang air biasa. Wah, oke. Nah, itu kalau touring gitu. Tapi kalau untuk touring-touring yang agak-agak berusukan kayak ke Bali, ke Jogja, itu saya pakai ini. Oke. Kenapa? Karena ini 1 liter ini. Oke, seliter Ada ya. yang 1,5 liter. Jadi jadi kita nggak usah bawa botol Ini lagi. standar ya. Ini kita bisa bertemukan di toko-toko sport sepeda ya, Camelback Tetiasa. Selalu ya dengan nyaman nyedot Sambil minuman nyedot. dari bag yang ada di dalam sini lah. Oke lah, ini standar sepeda. Ya, Camelback. Di sini juga jangan salah teman-teman ya. Di sini ada tonjolan-tonjolannya ya sebagai sirkulasi udara di sini sehingga kita nyaman ya. Jadi tidak terperangkap udara panas di sini. Ada sirkulasi udara nih. Itu ya. Spesial. Dan saya bukan promosi, saya pakai Camelback ini udah sejak tahun 90 Om Dhani. Tuh. Begitu ada masuk di Indonesia, saya Camelback Beda, ada. teman ya. Jadi kita memang kalau memang Air kita cukup. menginginkan sesuatu yang kepuasannya dalam bidang olahraga tertentu ya pilihnya suatu peralatan safety, perlengkapan-perlengkapan yang lainnya itu yang berkualitas lah. Nanti ya kualitas tentunya itu ada brand-brand tertentu yang berkualitas, teman-teman. Jadi sebetulnya Om Dhani saya tambahkan, bukan brandnya sebenarnya yang penting ya, tapi fungsinya. Fungsi ya. Ya, kebetulan fungsi ini dimonopoli oleh Camelback. Pionir dia. Ya, sampai ke tentara juga pakai Camelback. Oh iya ya kan? betul. Nah, itu sangat membantu. Jadi kan teorinya kalau sebelum tanjakan minumlah dulu. Oh betul. Oh iya. Sebelum tanjakan minumlah dulu. Nah, kalau kita pakai botol mau tanjakan malah repot. Nah, Betul. itu yang saya alami. Nah, itu teorinya begitu, ya kan. Itu Om Dhani, itu air. Nah, terus selain itu ya untuk jalan-jalan jauh kita sedikit bawa perlengkapan tool sederhana ya. Mulai Nah inilah isinya toolkit apa nih? Isinya ini ada Tuh, teman-teman tuh. ban serep, congkelan sama Tuh. nah, Dengan ya. segini pun ya di bawah sadel ya ini komplit teman-teman ya. Ban serep, penambalnya, congkelan bannya, ini multi toolsnya ya. Macam-macam ini satu perangkat teman-teman ya. Nah, ini Ini pompanya. juga pompanya ya Pompanya bisa dikantongin. itu ya. Wah, ini juga ini peruk-peruk yang lumayan tuh, Ya, giant ini juga. Ya ini udah udah perangkat lah kita tinggal gue. Nah, ini saya terus terang nyontoh Om Dhani. Om Dhani kan bawa tools yang saya nggak bawa tang saja. Ada progres yang baik lah, ada progres yang Ya, sadar diri. siapa Ini juga tahu. belakangnya. Nah, ini penting. Jadi saya sarankan buat teman-teman MGOS atau teman GOES, kita selalu pasang yang namanya marker. Apa namanya? Lampu tanda dari belakang. Oh iya betul. Marker. Mau siang mau malam, itu hidupin aja. Iya teman-teman ya. Nah, Pakailah lampu ya. belakang ya, jadi kita Ya. betul aman ya. Saya juga Ya. pernah ditabrak dari belakang. Ya, itu supaya menunjukkan kita sedang goes on. Oke. Kelihatan tuh, pasti Iya. itu secara psikologis orang yang di belakang tuh dia minta perhatian. Oke. Itu perlu ini internasional nih Om Dhani, Betul, lampu ya. belakang. Oke. Mereka kadang-kadang malas kita, kadang-kadang malas ngecas. Ini kan dicas mesti, ya. Nah di depan ada, cuman saya nggak bawa. Khusus. Di Oke depan itu lampu buat terang, tapi karena kita siang jalan. Waduh, ini pembawa udah demikian lengkap pembahasannya dari mulai historical group ya, komunitas, tadi sepedanya udah, ini mungkin waktunya cukup panjang ya. Pembawa, ini nambahnya nanti kita ke bawah Siap. sebentar ya, kita ke bawah untuk membahas sepedanya langsung ya. Oke, demikian rupa nanti kita supaya kita lebih jelas teman-teman semuanya lah ya. Oke teman-teman, kita bahas mengenai sepeda duo ya, dua sepeda gravel dan sepeda road ya. Dua-duanya kebetulan kan andel teman-teman. Jadi ini suatu pasangan yang serasi bagi teman-teman yang udah usia di atas 60 lah yang paling cocok. Om Bowo nih, tolong terangin tadi kita udah bahas sama-sama sekilas mengenai ini langsungnya ke tempat dan ya tolonglah tunjukin gimana spek sepeda ini yang bisa Om Bowo sampaikan. Silakan Om Bowo. Oke, luar biasa. Thank you Om Dhani. Ya, ini lagi sebetulnya musimnya udah liwat ya, tapi masih tetap bertahan kalau kita bicara gravel.
Ya. Kenapa kita bicara gravel? Gravel ini sebetulnya dipakai untuk di daerah-daerah medan yang tidak licin jalurnya. Makanya sepedanya pun didesain atau dibuat sedemikian rupa untuk mengatasi mungkin ada bumping dan lain-lain. Kalau kita lihat frame-nya hampir sama dengan sepeda road ya. Tapi coba perhatikan, ini utama di sini ada pin. Nah, pin ini merupakan satu sambungan yang bisa bermain dia. Kalau frame umum dia mati di sini. Ini hidup dan ini langsung ke frame. Ini yang bisa ada flexibility. Nah, bentuknya pun ini juga pipih di sini. Karena frame ini juga diharapkan bisa ada defleksi di sana. Frame ini juga ada defleksinya dan bentuk ini juga ada defleksinya. Itu sebetulnya yang diperkenalkan untuk gravel. Nah, Pembawaannya ukuran berapa ya? saya sendiri pakai S small. S ya? Ya, saya sendiri pakai small. S ya. Ya, Oke. tinggi saya 166. Lanjut. Ya, nah terus frame ini juga dilengkapi beberapa tempat nih buat bagasi di atas bisa, pocket ini buat minum, air minum bisa, terus bisa dipasang fender juga. Ya. Dan kalau kita lihat sepeda ini yang khusus dilengkapi dengan handlebar atau drawbar yang melebar. Ini ciri khas dari gravel ya, yang melebar. Terus kemudian bannya ini ukurannya besar. Jadi kalau road bike itu dia nggak selebar ini, 700 forknya. Kalau ini 700 kali 35 kalau nggak salah, 37, dia bisa menampung sampai 42. Oke. Nah, ini dan bannya agak kasar dikit. Ini kebutuhannya untuk gravel ya. Ini udah kita pakai gravelan di Jogja, daerah Jogja. Terus sadel biasa. Sedikit kita bicara dengan untuk brake dan apa namanya group set ya, Om Dani ya. Hidrolik, brake-nya ini hidrolik ya, brake-nya hidrolik dengan menggunakan kabel, dan group setnya juga mechanical. Ini mechanical, dan group set untuk gravel ini sebutnya lebar, artinya lebar. Range-nya ini dari 46, gigi 46 sampai ke 30. Jadi jauh banget. Dan ini hanya bisa dilayani oleh FD khusus untuk gravel. Kalau road beda. Nah, kemudian untuk sprocketnya juga ini dari 11 sampai 42. Ya, dan ini apa namanya dicomot dari grup setnya XTR. Waduh. XTR. Kalau lainnya GRX. Ini kita pakai GRX ya, GRX. Dan ini sangat apa namanya? Ya memang khusus dibuat untuk gravel karena ininya cukup bagus apa nama endurance-nya. Sedikit balik ke wheelsetnya juga ini khusus untuk gravel, memiliki dinding double ya. Wheelsetnya sehingga cukup kuat kalau dia mental gitu. Double wall ya? Double wall ya. Kalau brake-nya biasa aja. Nah itu secara keseluruhan yang hampir semua orang sekarang udah mengenal gravel. Buat penggemar. Ini tipenya apa yang menyebabkan pilih ini ya? Ya karena saya pilih gravel ini karena kadang-kadang kan kita melakukan touring. Ya, touring keluar kota, di mana kita ada jalan kampung, ada jalan yang nggak rata dan lain-lain. Kalau pakai road bike itu ada resiko lah pecah ban dan lain-lain. Nah kalau ini lebih aman lah, kurang lebih gitu, Om Dani. Oke, Om ini tadi ada spesial ya, Ya. Cannondale ini gravelnya tipe apa ya? Ini kita atau disebut namanya Cannondale Top Stone. Ini dia. Oke, Top Stone. ada ya? Ada. Nah ini dia nih. Top Stone itu khusus untuk gravel dan frame-nya adalah karbon. Karbon ya? Frame karbon, fork-nya karbon. Oke. Ya relatif nyaman lah.
nyaman lah. Cukup jelas. Oke. Berlanjut ke yang Ya, mau langsung atau mau langsung aja. langsung? Oke. Langsung aja. Kita cerita ini ya, road bike ya. Nah, kita bawa ke aspal sedikit sini. Oke. Nah, ini road bike tapi saya pilih yang sedikit all round. Jadi ya road bike. Nah, kalau road bike kita tahu frame-nya ini karbon tapi lebih stiff ya. Jadi tadi ini stiff, tidak seperti yang tadi, dan forknya juga karbon. Karena ini road, kita tikungnya juga terbatas. Nah, ini jadi terbatas ya? nah, jadi ini mati Sudutnya? nih. Nah, karena kita nggak mungkin kalau di jalan sampai Oh, patah. nanti dia bahaya ya? Ya, jadi ini kita mesti roadnya di dada mesti Oke. terbatas. Ini terbatas Ya. sudut tekuknya ya? Ya, dan kalau kita di jalan begini aja, nggak sampai ini. Oke. Dan Lanjut yang mengenai komponen yang kita lihat juga frame-nya ini sudah dilengkapi dengan fasilitas inner kabel. Jadi semua kabel masuk di dalam. Oke. Khususnya kabel dari brake ya. Nah, ini brake-nya ini kabel di dalam, di handlebarnya juga di dalam. Nah, ini enteng sih, enteng. Dan warnanya juga Antik ya warnanya. Antik. Hijau apa namanya nih? Lumut. hijau mantis, Oh, antik. hijau mantis. Ya. Oke. Nah, ini road bike size-nya kalau di road bike ini 48. Oke, ini 48 Dan ya. ini sudah comply dengan internasional. Ya. Tipenya apa nih, Bu ya? Tipenya ini sangat populer dengan Super 6 Oh iya, Evo. 6 ya. Super Evo ya. Nah, Super 6 Evo. Sadelnya pakai fisik, ini semua pakai dari mereka. Tadi sedikit Bu menyangkut wheelset apa tuh kira-kira ya? Ini spesial ya? Ya. Wheelset. Jadi sepeda ini saya ambil baik yang ini maupun yang gravel itu full bike. Oh, full bike. Jadi saya nggak merakit. Kenapa? Karena lebih ekonomis full bike, dan pasti kalau full bike itu sudah diperhitungkan oleh pabrikan baik Oke. secara ekonomis maupun secara spesifikasi. Jadi wheelsetnya ini kelihatannya ini ya. Wheelsetnya DT pakai Swiss ya? DT Swiss. Victoria. DT Swiss banyak pakai Victoria Rubino Pro Oke. yang grafit. Nah, ini bannya ukurannya saya pasang 28. Oke. 700 kali Ini agak 28. besar ya? Ya, Agak ini besar ya, Ya, ini 28. dipasang 32 juga bisa. Masih nyaman. Nah, wheelsetnya juga masih ini alu ya, alu. Jadi Oke. masih enteng juga. Grup setnya tadi apa Bu ya? Sebelum grup set ini tempat minumnya ada dua nih. Oke, tempat Tempat minum. minum ini penting. Kenapa? Karena orang kenapa sih kok dua ini kenapa? Nah, dua ini kalau kita memiliki cairan yang berbeda. Iya. Nah, kalau satu ada warnanya, taruhnya di sini nanti kelihatan. Kalau ini air iya, biasa. Jadi orang bisa, oh saya mau minum vitamin, ada di sini. Oh, vitamin Ya. dan aqua barangkali. Dan aqua, ini sambil minum boleh dong. Oke. Oke. Oh, gitu ya caranya. Nah, ini apa cukup dipakai untuk dalam kota ya. Saya pakai dalam kota jarak 50 kilo. Istilahnya all round ya. All-round, road bike all-round. Bukan road bike ada yang all-round, ada yang aero. Ini kelihatannya elektrik apa ya ininya Ya. ya? Kita grup set. Grup setnya ini kebetulan kita pakai SRAM Rival SRAM ya? ya, yang pakai elektrik. Elektrik Ya, ya? jadi Elektrik ya? Rival Access. Rival, Jadi ya? untuk depan sama belakangnya elektrik. Oke. Simple, baterainya kecil, baterainya bisa tuker-tukeran. Jadi kalau kita sering pakai yang belakang, baterainya habis, tinggal copot ke depan. Ini rantainya juga antik ya? Rantainya namanya Lucu flat chain, jadi Oh, rata flat yang di chain, atasnya. iya. Ini khusus untuk apa namanya SRAM. Udah mulai populer sih Luar di biasa ini. pasaran. Nah, itemnya dari sini aja. Oke. Oh, betul. Dan Oh, betul ini ya. ini dari sini aja. Di charge, perlu charge ya? Ya, Waktu kira-kira berapa jam? ngecasnya sih 2 jam. 2 jam. Nah, terus untuk komputernya, kalau komputer saya pasang semua sama di sepeda saya. Jadi tinggal pindah-pindah aja sini sana Oke. sini. Terus Menarik sekali. sepeda ini juga dilengkapi Fisik. dengan cadence Cadence ya? sensor ya.
Jadi sensornya dari sana. Pedalnya ini pakai klit yang Klit, untuk road. Klik khusus road ya. Nah, khusus road. Oke. Nah, nanti kita jelasin juga kaitan dengan sepatunya. Ya, secara keseluruhan sebetulnya standar ya sepeda gini. Sebaiknya kalau kita memang cukup serius dengan, saya sebut diri saya veteran. Udah bukan tentara lagi. Jadi Nah, teman-teman, dengan sepeda ya, yang jadi cocok veteran. dulu kita pakai yang hybrid, lama-lama ini kenapa road, ini enteng, ringan, dan posisinya ergonominya badan kita seperti duduk, jadi tidak tegak. Kalau tegak beban kita di tulang belakang, tapi kalau road bike dengan drop bar, posisi kita lebih seperti duduk. Oh, iya. Ya, Iya. itu yang Oke, Om Bowo Ya. sudah cukup lengkap ya. thank you ya. Nanti kita bahas lagi Hal yang sampai lain ya. ada penutupnya ya setelah Siap, ini. Oke. siap. Oke. Thank you. Terima kasih. Thank you Om Dani. Om Bowo tadi kita baru aja dari bawah ya setelah membahas sepeda. Saya justru terang aja nih ya. Itulah bagi seorang yang usia sudah rada miring-miring ke kanan gitu ya. Nah, jadi kita juga memang harus memiliki kepuasan ya dalam bersepeda dengan brand tertentu, dengan tipe tertentu ya. Nah, dengan ya semuanya udah diatur ya. Tapi kalau kita mau dengan ibu-ibu sosialita juga kita nggak kalah keren kan gitu juga. Kita jauh juga. Om Dani juga sama ibu-ibu sosialita rupanya. Dengan ibu-ibu sosialita yang demikian cantik dan menawan ya, kita kadang-kadang ikutin di belakangnya juga udah cukup menghibur gitu, membawa ya. Oke. Jadi Bohai. udah lengkap tadi ya membahas sepedanya. Ya. Membawa. Nah, gini, sekarang bagi pencerminan lah daripada kita lah ya sebagai orang yang udah ya anggaplah mapan lah ya, mapan kesiniin gitu. Dan punya hobi untuk sehat ya. Kira-kira Mas Bowo, Om Bowo ini pesan apa lah untuk ya hobi sepeda juga ya, yang usia-usianya udah agak-agak miring-miring kanan gitu ya, dan mendapatkan sesuatu yang berharga ya, entah itu dari diri sendiri, dari kegiatan, komunitas yang penting untuk progres semua. Silakan. Ya, pertama kita bersyukur bahwa kita masih diberikan kesehatan sampai sekarang ya, Om Dani. Itu selalu. Jadi kalau kita mau nguas tuh sebelum bismillah bersyukur dulu. Betul, selalu. Itu. Begitu, upacara. Terus goes kita Sabtuan. Coba bayangkan, kalau kita nggak ada goes Sabtuan atau hari Sabtu goes, Iya. kapan kita mau ketemu teman-teman? Nah, Mau nunggu reuni tahunan, nunggu halal bihalal, kan ini kelamaan. reuni Sabtuan. Nah, Ini sehat lagi. Ya, jadi betul. itu membuat apa namanya meningkatnya semangat tadi itu. Ini semangat ya. Ya, Sesuai ya. sama Moto tadi. Moto. Nah, tetap sehat, tetap semangat, tetap kuliner. Oke. Itu jadi usahakanlah teman-teman kalau misalkan hari Sabtu nggak ada acara penting, goes. Oke. Kadang-kadang kita nunggu hari Sabtu lama banget. Oh, betul. Waduh, lama banget. Apa Sabtu nggak goes, wah itu nunggu Sabtu lagi lama itu. Ya, inilah salah satu energi tambahan untuk menyegarkan jiwa ya. Ya. Gimana ya? Udah lah, itu saya jamin lah kalau misalkan sempet ada waktu Sabtu goes Iya. pagi, nggak lama. Iya. Kita pagi, nggak lama ya, habis subuh jam 5, jam 6 berangkat, kita ketemu, jam 10 udah sampai di rumah. Mau acara keluarga silakan, ya kan? Gitu ya? Dan itu hanya tiap Sabtu, ya Oke, kan? teman-teman. Itu kan dulu Minggu, tapi Minggu acara keluarga ya kita Sabtu. Oke. Udahlah itu salah satu menjamin semangat kita. Nah, itu teman-teman Semangat tips-tips kita. bagi Semangat kita. teman-teman yang Cuman udah semangat aja yang kita cari kan. Masa kita mau mesti apa yang lain-lain. Itu satu ya, memaintain semangat. Oke. Kedua, kita harus perhatikan yang namanya safety. Jadi kalau kita udah semangat, kita ngoes, kalau safety kita terabaikan ya konyol nanti kan. Konyol, betul. Nah, jadi kita Bahaya mesti di dalam kota ya. bahasa lainnya adalah hati-hati. Hati-hati teman-teman. Hati-hati. Banyak kecelakaan yang Jadi hati-hati itu ada dua, yaitu satu kaitan dengan accident di jalan, karena di jalan saya juga pernah ngalamin juga crash. Betul. Kedua, hati-hati terhadap kemampuan kita, diri kita. Oh, mengukur diri. Yes.
yes. Betul, Nah sekarang tahu itu diri, ukur tadi diri, ya. lupa saya itu nanti ada di sepeda juga ada itu namanya cyclokomputer ya. Oke, Komputer ya, ya. ada speedometer, ada cadence, Ada ada heart rate heart monitor. rate, betul, betul. Jadi heart rate, nanti satu saat ada sesi kita bahas heart rate boleh. Boleh, boleh, boleh. Oke. Jadi heart rate itu untuk mengontrol kita. Kita kan udah general check up kan ya. Kita tahu bahwa heart rate kita ini dibatasi berapa atau mungkin kita sudah treadmill ya kan. Saya katanya boleh sampai 160. Saya bilang 160. Lumayan. Kayak lumayan. 160 itu Tinggi, dari tinggi. mana? Ya karena waktu itu di tes di Iya, iya. treadmill Lumayan, itu berarti udah terlatih. itu bisa tapi saya enggak. Saya 150 pasti saya ngerem. Oh, oke, dibatasin lah teman-teman ya. Ya, 150 ngerem ya kan. Nah, kita itu tadi yang saya bilang kita harus jaga hati-hati diri kita. Oke. Bukan jantung aja ya kram, otot, Oh, perut, betul, betul, perut, lapar itu bahaya tuh. Makanya motonya ada tetap kuliner. Kuliner, bensin, gizi. Benar. Jadi kita ini kalau goes, kita perlu asupan yang namanya karbo. Oh, karbo. Karbo Protein, betul. harus ada, mau roti, mau nasi, mau Iya. bubur ayam, mau lemper, mau lontong, mau bacang, semua itu karbo. Oke, oke. Itu salah satu. Terus kemudian kalau kita udah goes 1 jam 2 jam, teorinya darah kita ini encer, Oh iya, betul. boleh kena panas. Oh, Makanya waduh. kita stop biasanya. Organ kita aktif ya. Nah, darah kita stop, di situ kita ada istilahnya ngopi. Oh. Nah, ngopi itu untuk menetralisir itu. Oh gitu. Iya, iya, iya. Nah, itu waktu pengalaman saya goes di Alpen, Waduh. pegunungan Alpen, Iya, iya. tanjakan semua. Nah, itu saya 1 jam saya berhenti ngopi. Oh, betul. Itu katanya goeser Tour de France. Betul. Iya, Jadi iya. jadi mereka tuh kalau goes pasti ada kafe-kafe di atas betul. sana, di Alpen sana. Penyegaran kopi itu Ya. merangsang Kalau denyut kita, jantung. kalau kita kopinya kan banyak di jalan-jalan. Oh. Oke. Ya, itu. Nah, terus satu lagi harus komit kita. Komit. Ya, sama kita sebagai goeser komit. Saya ini goeser. Saya nggak malu-malu kan sampai di antara kita kalau rapat bisnis segala macam itu yang tanya Pak Mukti, Om Bowo masih goes. Nah, Wah. Lestari. ini kita beda warna ini udah kebanggaan nih. Ada putih, ada gelap. ada putih, ada gelap. Nah, itu apa namanya? Oh, ini ya belang nih kan? Wah, nggak enak. Jadi kita biasa aja, tapi ya kita sesuaikan badan kita. Komit itu. Komit ya. Nah, Sip, saya Pak. contoh Om Dani lah itu. Sip. Ya. Sama. Soalnya kalau soal masalah berat badan karena ada moto tetap kuliner, ya jangan takut nambah berat. Takutnya adalah kalau nggak sempat goes. Nah, itu yang penting. berbahaya. Nambah berat orang kita motonya Iya. tetap kuliner gimana ya? Iya, nggak masalah kalau udah asal masih balat gitu ya. Di rumah jangan banyak makan. Gitu Om Dani, Oke. itu saya rasa dialami juga teman-teman yang lain. Ya kita kembali ya bersyukur. Makanya setiap goes Sabtuan kita pagi selalu berdoa. Oke, Terima kasih. teman-teman MWS ini setelah panjang lebar dan waktunya juga luang karena kita selalu libur setiap hari. Mas Bowo konsultan kapan aja ada waktu bisa goes. Teman-teman, terima kasih banyak kepada Danis Bike yang follower Danis Bike yang telah setia mengikuti channel ini. Terutama pada kali ini saya mendapatkan berkesempatan mengunjungi kantor ya, kantor dari Mas Bowo ini, konsultan dari perkapalan ya. Terutama karena beliau juga salah satu pendiri dari komunitas MGOES dan yang paling meyakinkan itu pengalaman goesnya itu sudah lama teman-teman. Di puluhan tahun, sejak tahun ya 80-an lah beliau udah kotak-kotak sepeda dan ya pada saat itu sepeda masih belum banyak jenisnya. Oke. Jadi banyak sekali nasihat yang tadi telah kita sama dengarkan dari sesepuh saya anggap saya juga sepuh tapi dia cukup sepuh dengan pengalamannya
mengenai sepeda yang premium teman-teman dan hal-hal yang lain yang berkenaan dengan Janganlah, nasihatnya. jangan sepola. Ah. We are still eager to do something. Jadi kita kan Oke. ada tetap semangat kan. Semangat. Jadi Usia nggak bisa dibohongin sih emang. Oke, jadi kita Terima kasih. masing-masing menunjang tujuan kesehatan yang pertama ya, dan gue juga dengan selamat. Oke, Bobo, saya ucapkan terima kasih banyak. Ya, Saya thank you. tidak melupakan Thank you, jasa-jasa. thank you. Ini saya bisa berkumpul karena Thank you. adanya MWest. Thank you. Mas Bobo. Selamat. Terima kasih banyak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.